Kisah Nabi Hud adalah sebuah cerita yang penuh dengan hikmah tentang keberanian, keteguhan iman, dan perjuangan untuk menyampaikan kebenaran. Meskipun harus menghadapi penolakan dan tantangan yang berat. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad, sebuah kaum yang terkenal dengan kekuatan dan kemewahannya, namun sangat menyimpang dari jalan yang benar. Mereka hidup dalam kesombongan, keserakahan, dan menyembah berhala jauh dari ajaran Tuhan. Dalam menghadapi kaum yang angkuh dan enggan mendengarkan nasihat, Nabi Hud tetap berdakwah dengan sabar dan penuh keteguhan. Beliau mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, meninggalkan penyembahan berhala, dan menjalani hidup yang penuh dengan ketaatan dan kebenaran. Namun, meskipun dakwah Nabi Hud disertai dengan bukti-bukti nyata dan peringatan yang keras, banyak dari mereka yang tetap menentang dan mengabaikan seruannya. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh alaihissalam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau Makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud diutus Allah bagi kaum Ad. Kaum ini memiliki kemampuan membangun bangunan-bangunan megah dan menara-menara tinggi. Namun, senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta, serta kesombongan mereka membuat mereka menolak ajaran tauhid yang dibawa Nabi Hud alaihissalam. Dalam dakwahnya, Nabi Hud alaihissalam dianugerahi mukjizat berupa kemampuan menyelamatkan pengikutnya dari badai dahsyat yang menghancurkan kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Syamud dan Al-Hatar. Ketika Allah menurunkan azab berupa angin topan yang sangat kencang selama 7 malam, 8 hari, Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman dilindungi dari kehancuran tersebut. Kaum Ad terus mengingkari dakwahnya hingga akhirnya Nabi Hud berdoa pada Allah. Allah kemudian menurunkan badai dengan awan yang penuh petir yang membinasakan kaum Ad. Mukjizat Nabi Hud antara lain mampu menurunkan hujan atas izin Allah. Kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Juga selamat dari badai petir yang dahsyat. Allah mengabadikan perkataan Nabi Hud dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-A'raf ayat 67.
Kisah Nabi Hud mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian, tentang bagaimana tetap teguh dalam keyakinan meskipun kita menghadapi ketidakadilan dan penolakan. Ia juga mengingatkan kita bahwa kekuatan dan harta benda tidaklah selamanya, dan hanya dengan mengikuti jalan yang benar, kita akan menemukan keselamatan. Kisah Nabi Hud adalah pelajaran tentang keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan menjalani hidup dengan penuh keimanan, meskipun jalan yang kita tempuh tidak selalu mudah. Kisah Nabi Hud juga mengajarkan kita tentang pentingnya bertaubat dan memperbaiki diri. Meskipun Nabi Hud telah memperingatkan kaumnya untuk bertaubat, banyak dari mereka yang tetap menolak. Akhirnya, mereka dihancurkan dengan azab yang sangat keras. Dalam hidup kita, seringkali kita diberikan banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi, terkadang kita terlalu keras kepala atau merasa tidak perlu berubah. Namun, bertaubat dengan tulus adalah langkah pertama yang harus kita ambil jika ingin meraih kebahagiaan dan keselamatan. Setiap kita pasti pernah berbuat salah, tetapi dengan taubat yang ikhlas, Allah akan menerima taubat hamba-hambanya dan memberi jalan keluar yang terbaik. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu dan kesempatan yang diberikan Allah. Kaum Ad diberikan banyak waktu untuk bertaubat dan memperbaiki diri, tetapi mereka terus-menerus mengingkari peringatan yang diberikan. Akhirnya, ketika azab datang, tidak ada yang dapat menghindar. Dalam kehidupan kita sering diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan mendekatkan diri kepadanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan, karena jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, kita bisa saja kehilangan kesempatan untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Akhirnya, pesan moral yang sangat penting dari kisah Nabi Hud adalah bahwa hanya dengan ketaatan kepada Allah, kita bisa meraih keselamatan dan keberkahan. Kaum Ad yang menolak untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, akhirnya dihancurkan oleh azab yang sangat keras. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Allah akan selamat dari azabnya. Dalam hidup ini, kita harus senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah, memperbaiki diri, dan melakukan segala sesuatu dengan niat yang benar, agar kita mendapatkan keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Ketaatan kepada Allah bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan prinsip yang benar, menghindari perbuatan yang dilarang, dan selalu berusaha memperbaiki diri agar tetap berada di jalan yang lurus.